Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah paham gitu ya yang kalian udah dijelaskan oleh Belum paham dari ya, yang belum paham tanya Azkia aja. Tadi kata Azkia paradigma manajemen masjid atau bisa disingkat PMM dibagi menjadi tiga yaitu imaroh, idaroh, dan riayah. Di sini saya paling menjelaskan tentang iman. idaroh. Idaroh dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengelolaan. Pengelolaan, lalu pengorganisasian, dan yang terakhir pengadministrasian. Nah, yang pertama pengelolaan. Jadi saya melihat nanti kalau saya pulang ke Bandung gitu ya dari Purwakarta, saya melihat banyak masjid yang udah terbengkalai gitu karena pengelolaannya yang kurang baik gitu, dari segi perawatannya, dari segi kebersihannya. Banyak sekali masjid itu yang kotor, yang tidak ada jamaahnya gitu. Jadi kurang banyak diapresiasi, kurang banyak orang untuk ingin ke masjid tersebut gitu. Jadi kalau masjid pengen banyak Jemaah. Pakai bahasa Gen Z ya. banyak jamaahnya. Follower lah. Jadi kita harus mengelolanya dengan baik gitu. Bahkan dari ketua DKM-nya, kan di masjid ada yang namanya ketua, yaitu yang dipegang oleh DKM, Dewan Dekat ke masjid. Dewan ya, kata Bapak, Dewan dekat ke masjid. Soalnya Pak, di rumah saya mah gitu Pak, kalau yang jadi DKM pasti orang yang dekat masjid gitu Pak. Nah jadi pengelolaannya gitu harus baik gitu. Alhamdulillah di rumah saya gitu masjidnya Banyak. hanya satu, tapi udah diolah dengan baik gitu. Jadi makmur gitu, meskipun jemaahnya ya gitu biasa. Udah ya. Lalu yang kedua pengorganisasian. Nah, di masjid juga ada sebuah organisasi yang di dalamnya ada ketua DKM, lalu marbot, lalu kalau yang pemuda kayak kita itu disebutnya IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Nah jadi ketua DKM ya paling ngatur-ngatur gitu ya, tapi yang paling penting itu marbot. Marbot itu harus menjaga masjid dengan baik dan kebersihannya gitu yang harus ditingkatkan. Jadi biar masjid itu rapi, bersih, wangi gitu, gak ada noda-noda, barang gak berantakan gitu. Jadi harus dirapihin gitu. Nah lalu yang terakhir pengadministrasian. Jadi di masjid yang memegang uang itu bendahara ya. Jadi bendahara itu harus menyetorkan kepada ketua DKM gitu. Jadi pendapatan yang didapatkan masjid tersebut itu berapa dan pengeluarannya apa aja dan berapa gitu, biar
jamaah dan masyarakat yang ada di sekitarnya pada tahu gitu juga jangan sampai terjadi pada salah satu masjid. Saya pernah ke sebuah masjid di dekat rumah saudara saya. Jadi ketika sedang Jumatan pasti ada yang mewawarkannya gitu. Mewawarkan jadi pendapat apa sih Bang mewawarkan bahasa Indonesia? Menginformasikan. Nggak ngerti maksudnya. Menginformasikan kalau pendapatan minggu ini dari kotak amal itu berapa, dan kalau ada yang sodako dari luar itu langsung ke ketua DKM atau ke bendahara itu berapa. Jadi itu disebutkan semuanya dan pengeluarannya pun ditulis gitu. Jadi apa aja pengeluarannya, semisal mic diganti gitu. Jadi harus tertata gitu. Nah, jadi paling idaroh itu seperti itu. Ada 3 macam, yaitu pengelolaan, pengorganisasian, dan pengadministrasian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu nanti ditambahkan oleh teman-teman yang belum presentasi. Mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.